Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Engkang kawula hormati loh. Kok kebalik ya? Oh, bukan ya? Saya yang Oh, iya. Saya. Oh, sorry kalau gitu. Podcasternya saya. Oh, tak kira ini acara hajatan ya. Aduh, kebalik. Oke. Oh, iya. Sebentar. Saya mulai dulu ya. Oke, baik. Hore! Yeay! Halo Sobat Uja. Saya lagi gembira banget nih hari ini. Tahu kenapa? Karena saya kedatangan Rano Karno di sini. Nih orangnya. Yeay, Rano. Tapi Karno. bukan gubernur loh ya. Oh, bukan ya. Salah. Oke. Halo Sobat Uja, ketemu lagi dengan podcaster versus sales yang selanjutnya. Saya nggak tahu, saya lupa nih bagian keberapa. So di pembicaraan kita mengenai podcast dan sales, kita akan bicara hal yang sama. Kita ngulik sedikit tentang salesnya kita, marketingnya PT Usaha Jaya di Perkasa, dan kita mau tahu tuh karakternya sales kita nih gimana. Kita mau customer yang dihandle tuh seperti apa. Ya macam-macam lah. Yuk, check this out. Halo, Pak. Halo, selamat pagi Pak Fran. Saya senang sekali loh lihat ya, mukanya tuh gembira, bahagia banget gitu. Ini panggilnya saya apa? Pak Karno kah, Mas Karno kah, Dek Karno atau atau yang mana ini? Panggil Karno aja deh, enak Panggil lebih. Karno aja. Iya. Bukan Rano Karno tapi ya. Oh, jangan. Oh, tapi karena mirip saya kayaknya. nggak punya itu. Tai beda. lalat. Oh, beda dikit ya. Iya. Iya. Itu nanti diedit aja nggak apa-apa ya. Oke, Karno. Ya. Iya, oke Pak Fran. Bisa sedikit diceritakan nggak? Karena banyak sekali ini banyak pertanyaan di luar sana ya. Salah satunya kalau dari sales-sales yang lain kita udah denger tuh, mereka udah cerita macem-macem. Ini sekarang dari Karno ya. Pertanyaan pertama dari saya mengenai Karno nih, nama panjangnya sebenarnya siapa sih? Kalau untuk nama panjang tergantung ya. Tergantung gimana? Tergantung orang masing-masing. Waduh. Seberapa mati panjang nafasnya gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau nafasnya panjang ya bisa panjang sih. Karno gitu. Jadi tergantung. Jadi tergantung kita. Iya, ya? tergantung orangnya gitu loh. Tergantung. Tapi memang namanya cuman Karno gitu aja. Iya, betul. Nggak ada rencana nambahin nama gitu ya? Enggak deh, karena itu nanti pasti ngeluarin dana untuk banjaan ya. Oke. Asik ya. Kita belum mulai podcastnya, tapi kita bisa tahu kalau karakternya Karno ini, kepribadiannya dia ceria banget orangnya. Dia orangnya yang easy going lah, suka bercanda ya. Jadi pastinya customer yang di luar sana yang kenal dengan Karno ini udah tahu nih, karena orangnya suka guyon, humoris ya, kayaknya humoris, suka guyon. Mungkin pembawaannya segala sesuatu dibawa having fun aja, enjoy aja mungkin. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Bener gak Karno? Bener. Tapi nggak seperti badut loh ya. Oh nggak seperti itu. Tapi pernah nggak ada perselisihan gitu antara kamu dengan customernya gitu kan? Mungkin ada tuh ya, ada karakter orang yang saya nggak suka kalau sales atau marketing yang datang ke tempat saya itu ternyata guyon terus, humor terus. Saya tuh maunya dia jelasin produknya tuh serius gitu loh. Ini produk misalkan kayak saya bawa produk A nih. A tuh begini. Kan ada tuh yang customer kadang seperti itu. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Kalau kejadian seperti itu enggak lah ya. Karena kalau untuk humoris sih saya juga sudah sebelumnya juga udah lihat customernya itu kayak gimana, karakternya kayak gimana gitu. Oh, jadi bukan karena Karno punya background sebelumnya, sebelum kerja di Usaha Jaya itu bukan ya. Tapi memang pada saat dapat customer dia harus dilihat dulu customernya gimana atau gimana. Kalau background sih memang background saya sales sudah lama sih. Oh, udah sales dari dulunya ya? Oh, sales apa kalau boleh tahu? Kalau dulu sales pelumas. Sales pelumas. Iya. Pelumas yang dari pikiran saya kemana-mana soalnya nih. Ini pelumas gitu ya, pelumas oli gitu. Oh, pelumas tempatnya, oli ya, bukan pelumas yang. Oh, bukan pelumas yang lain. Maaf ya, pelumas oli nih. Ya. Pelumas oli, lebih tepatnya gitu. Jadi backgroundnya sendiri sales, pelumas oli. Pelumas oli. So pasti customernya juga ya customer yang sama berarti ya, atau gimana? Mungkin 50%. 50%-nya sama.
Oh, jadi customernya udah kenal pastinya ya. Iya, Udah iya. tahu Karno seperti apa, jadi bercandanya udah nyambung aja Udah berarti nyambung. ya. Iya, Nggak yang kayak baru pendekatan kayak Iya. pacaran pertama kali gitu enggak Iya, ya. betul, Oh, betul, oke, betul. oke. Tapi kalau seandainya saya tertarik dengan omongan Karno tadi ya. Sebelum saya ke sana ke customer, saya tuh mesti lihat dulu customernya. Iya, Jadi betul. itu sempat dilakukan atau memang sering setiap kali mau ke customer melakukan itu atau gimana? Karena gini, sebelum ketemu dengan customer kan otomatis saya juga buat janji. Kalau itu belum pernah ketemu dengan customernya, kan nanti via telepon kan ketika bicara pasti kita selingi lah guyonan kita atau apa gitu. Nanti orang itu kan pasti, oh ini karakternya suka humoris nih. Oh orang ini nyambungnya kayak gini nih, enak gitu. Nah itu bisa kita nilai dari via telepon itu juga sih yang pertama sih. Tapi Gitu loh. Tapi seenggaknya kan itu sudah membuka apa ya? Jadi tahu sedikit lah gitu loh. Seenggaknya kan tahu sedikit daripada datang-datang nggak tahu apa-apa. tapi gitu. ya itu pernah nggak ada customer yang ternyata tuh nggak suka dengan style guyon humoris itu, pernah nggak sih dapat customer yang gitu? Selama ini ya syukur alhamdulillah masih belum sih. Oh nggak ada ya, oh, luar biasa loh. So, jadi Nggak ada. yang kita bisa tahu seandainya nih customernya pada nonton ya, saya Iya. tuh juga berharap customernya Karno pada nonton semua ya. Tapi seandainya mereka pada nonton, mereka lihat video podcast kali ini, mereka pun Iya. akan setuju. Well, setuju ya kalian semua ya. Kalian pasti setuju kalau inilah Karno. Karno memang humoris dan gini orangnya memang. Ini menarik sekali ya. Karena dari awal saya mulai tadi ini ya sampai sekarang, saya sebenarnya menahan ketawa loh ya. Saya nggak bisa berhenti nahannya, ini susah nih ketawanya nanti. Untung nggak sampai sakit perut ya. Untung nggak sampai buncit ya kak saya. Oh iya, Mungkin itu testimoni. kebanyakan ketawa juga. Kebetulan nih karena Karno mengatakan ada sedikit keistimewaannya. Nih saya langsung nyambung ya. Saya mau tanya nih, keistimewaannya Karno apa sih sebenarnya? Selain perut buncit tadi ya, maksudnya apa? Kelebihan yang dimiliki sales yang bernama Karno ini sebenarnya apa? Kalau saya sih mungkin kalau penilaian dari saya sendiri ya, karena bertemu dengan banyak customer, saya juga belum pernah nih sejak kerja di sini belum pernah nih ada perselisihan dari customer gitu. Karena saya pribadi melihat keistimewaan dari saya mudah untuk ya apa ya berbaur gitu, jadi menyesuaikan gitu. Mudah gaul ya. Jadi bergaul. ketika orang ini memang humoris, saya juga orangnya humoris. Kalau orangnya, jadi ketika menghadapi suatu pekerjaan ataupun order, kah itu tanya diskon kah gitu. Jadi saya lakukan secara profesional pastinya. Oke, jadi yang pasti gampang masuk lah ya Iya. ke customernya ya. Enak Menyesuaikan di situ lah ya. gitu loh. Oke. Nah kalau kelebihannya kita udah tahu, kekurangannya apa? Kekurangannya Perut buncit lagi. Itu tadi kelebihan kayaknya. itu pasti ya. kelebihan Itu Pak Farhan. kelebihan. Iya. Kekurangannya apa? Kalau kekurangannya itu tadi kadang itu kalau mendapatkan suatu problem itu panik lebih dulu. Ini saya Jadi bingung ya. saya sebelumnya kalau mau ke customer itu saya selalu membentengi diri saya gitu loh. Benteng ini gimana maksudnya? Nenangin lah kalau gitu. Kasarannya nenangin. Jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini gitu. Selalu membentengi diri. Karena kalau udah panik. Oh, kalau seandainya terjadi perselisihan. Iya. Oh, tapi bukan karena memang suka memendam marah gitu enggak ya? Kalau suka memendam marah sih enggak. Saya Karena soalnya saya lebih suka sorry ya, itu. sorry ya. Iya. Saya soalnya agak bingung ini ya. Kelebihannya kan perut buncit tadi ya. Ini kalau memendam sesuatu akhirnya itu larinya ke perutnya kan bisa aja ya. Iya. Jadi buncit gitu ya, bener ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Kalau itu memendam ketawa kayaknya. Bukan. Kalau Saya memendam bisa besi langsung berhenti keluar ketawa dari sekarang. belakang. Itu tim desain tolong ya dikatin ya. Saya nggak bisa berhenti ketawa ya. Susah nih buat saya. Sungguhan susah ini. Aduh. Nggak ya. Kita kembali nanti ya. Sampai mana tadi saya sampai lupa ya. Oke. Kalau kelemahannya seperti itu pasti ada caranya dong. Handlingnya Pasti, gimana? Ya. pasti. Selain yang bentengin tadi Iya. sebelum ke customer atau pasti customer benteng-bentengin. Tapi seandainya memang itu udah terjadi, perselisihan itu terjadi kan panik tuh. Iya. Yang dilakuin terus apa? Itu tergantung itu ya, case-nya ya. Tergantung case-nya.
case-nya ini larinya kemana? Case-nya lari ke perusahaan atau lari ke pribadi? Kalau case-nya itu masalahnya itu lari ke perusahaan, pasti saya bicarakan dengan tim. Karena kan saya di Usaha Jaya ini kan tidak sendirian, pasti punya tim. Jadi ketika terjadi suatu problem di luar, nah itu pasti saya bicarakan dengan tim PIC dan tim sales lainnya. Gitu. Jadi jalan keluarnya kemana kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan dia pribadi, Kalau untuk pribadi, saya sebelumnya kalau ketemu dengan orang itu pasti membentengi diri saya. Jika terjadi kayak gini, saya tetap membentengi diri saya. Jangan sampai ceplos, jangan sampai kayak gini gitu. oke, kalau dengan perusahaan yang diskusi ya dengan tim. Iya pastinya. Kan saya kan nggak sendirian juga di sini. Oke, iya sih, jangan sampai sendirian. Iya. Ya. Kalau di kantor sendirian, Iya, berarti saya jomblo itu namanya. bicara jomblo, udah ada pasangan? Tapi ya? Udah dong. Oh, ini pasangan pacar. Sudah atau punya ekor satu juga. udah pasangannya bukan manusia berarti punya ekor maksud saya. Oh udah punya istri, udah punya anak Udah, satu. udah. Wah selamat ya. Pasti Terima kasih, lucu Pak ya, Brandi. itu ya. Oke. Gini, kita bicara hal yang lain tadi udah bicara karakter sedikit ya, humorisnya Pak Karno ini kalian bisa lihat. Kita bicara tentang pasangannya, sudah punya pasangan. Kita bicara tentang perselisihan yang mungkin dihadapi hingga dia sempat panik ya kalau misalkan terjadi perselisihan. So sebenarnya kita di sini mau ngulik lebih dalam ya, podcast versus sales di sini kita mau tahu lebih dalam. Yang selanjutnya adalah seandainya Pak Karno. Iya. Ini hal yang sama ya, saya tanyain kepada semua sales. Oke. Dari yang kemarin atau yang nantinya sama pertanyaannya. Itu kalau ternyata nih Iya. customernya Pak Karno itu lagi nonton, Iya. pasti diundang dong. Tolong dong tonton saya dong, saya lagi podcast nih pasti. Kalau lihat stylenya pasti ngundang nih ya kan. Nah, ternyata lagi nonton nih. Terus mungkin ada beberapa customer yang ngasih ganjel tuh. Iya. Kemarin ada sedikit perselisihan nih sama saya. Walaupun mungkin Pak Karno nggak ngerasa atau si customernya kurang ngerasa, takutnya ada ganjel gitu. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sih kepada customernya? Gini, saya lebih suka orang yang terbuka. Jadi ketika saya ini ada suatu atau perilaku atau bicara yang salah, itu langsung tegur aja tidak apa-apa. Karena saya orangnya nggak suka mendem sakit hati juga. Gitu. Oke. Jadi lebih Baik fleksibel di kalau langsung open ya. Iya langsung open gitu aja sih. Kalau ada kata-kata atau perilaku yang salah bisa langsung di WA saja ya. Main WA ya berarti ya. Iya, main WA atau telepon nggak apa-apa. Nanti katanya nggak afdol kalau cuma WA gitu ya. Oke, so kalau kita bicara tentang customernya Pak Karno tadi, customernya Karno ya, pasti ada yang dalam kota, ada yang luar kota. Iya, pasti. Saya nggak tahu dalam selimut kah atau yang mana, saya nggak tahu. Ini areanya sendiri, areanya mana sih Karno ini? Pegangnya mana aja? Kalau saya pribadi untuk area luar kota, saya pegang area Banyuwangi, Jember. Yang untuk kedepannya nih, kalau untuk sementara ini saya pegang area Banyuwangi. Oke. Untuk luar kota, tapi kedepannya saya juga akan pegang area Jember, Lumajang, dan sekitarnya situ, Ambulu kayak gitu. Oh, kalau yang Surabaya pegang nggak? Kalau Surabaya pasti pegang. Oh, sekitar Surabaya juga pegang. Surabaya pegang, Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Semua dipegang ya. Wah, iya. Pinjam tangannya teman-teman. Pinjam tangan. Ini antara humorisnya membawa ke arah maruk ya kayaknya ya. Semua dipegang soalnya ini. Tapi gini ya, cukup ya waktunya ya untuk handle semua itu. Karena banyak yang bilang gini loh, kalau saya pegang terlalu banyak customer, akhirnya tuh pasti ada customer yang nggak akan keurus. Kalau saya pegang terlalu sedikit customer, kita tahu lah ya, sales pasti urusannya dengan omset, urusannya dengan kantong ya kan. Kalau terlalu sedikit kantongnya nggak terpenuhi. Kalau terlalu banyak, bingung nanti naruhnya di mana gitu. Iya, keurus nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gini, area itu kan tidak menentukan banyak atau sedikitnya customer sih. Kalau saya sih mungkin rata lah ya. Kalau dibilang banyak sih enggak, cuma rata gitu aja. Rata ini yang saya bingung. Rata ini
di Gresik cuma beberapa, Sidoarjo beberapa. Kalau dibilang banyak sih, wah kok areanya banyak banget nih gitu. Pasti customernya banyak nih gitu. Ya enggak juga gitu loh. Benar juga. Ya enggak juga. Ini sebenarnya juga, gitu saya loh. tertarik untuk melanjutkan pembicaraan ini lebih panjang ya. Cuman karena komitmen kita di awal mengenai podcast dan sales ini berlaku sama, kita hanya akan diskusi mengenai sedikit tentang karakter sales dan ternyata tentang customer-customer yang dipegang, area mana dan sebagainya. So saya harus sudahi podcaster dan versus sales kali ini dengan Rano Karno ini ya. Saya harus sudahin hari ini. Cuman mungkin saya bisa kasih sedikit quote untuk kalian yang lagi nonton podcast kali ini. Di balik kelebihannya seorang Karno, sales usaha jaya yang kali ini, dia punya kelebihan yang sangat kelihatan kalau mungkin ketemu dengan Anda para customernya. Tapi dia tetap berlaku adil, dia tetap berlaku sama rata kepada para customernya. Well, itu suatu hal yang menarik dan suatu hal yang baik untuk kita pahami. Kita ketemu lagi di podcast versus sales yang lainnya. Oke? Oke. Bareng ya, salam uja gitu ya. Oke. Bye gitu. Bareng. Oke. Salam uja. Salam Uja. Bye-bye. Bye.